Nah, saudaraku yang terkasih, pada sore hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18, di situ dikatakan oleh firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku yang terkasih, kita sebagai manusia biasa pada umumnya selalu merasa tidak pernah puas. Kita selalu merasa kurang dalam hidup. Betul ya, saudara? Gajinya kok sakmene, kurang ya. Kok makanannya kok segini, kok makanannya begitu, kok rasanya kurang, kok perlakuannya begini, wah bajuku kok sudah ini terus, itu terus, rasanya kurang. Dan rasanya ingin selalu nambah, dan nambah. Begitulah sifat manusia setelah kejatuhan dalam dosa. Ya, manusia pada umumnya, saya dan saudara, memiliki sifat seperti itu. Tidak pernah merasa puas di dalam hidup, segi apapun. Nah, saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah ketidakpuasan hidup kita sebagai manusia, pernahkah atau sudahkah kita mengucap syukur sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara? Mengucap syukur, oh gampang itu Pak Clement, mengucap syukur itu yang penting kita dapat berkat, wah terima kasih Tuhan, puji Tuhan, itu sudah mengucap syukur. Apakah mengucap syukur itu seperti demikian? Nah, saudaraku yang terkasih, rasa syukur yang kita miliki itu sangat berpengaruh kepada kinerja kita. Nah, saudara semua bekerja di tempat ini, punya bagiannya masing-masing. Dan tentu kita dituntut dengan profesionalisme yang ada, ya, profesionalitas. Dan itu sangat berpengaruh dalam kinerja. Dan kinerja ini dipengaruhi juga oleh rasa syukur dalam hidup. Posisi apapun saudara saat ini, gaji berapapun yang saudara dapatkan dari tempat ini, rasa syukur itu sangat berpengaruh di dalam kinerja kita, dimanapun saudara berada. Firman Tuhan mengatakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah saudara, ada 4 kunci untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Mungkin saudara saat ini ada yang memiliki pergumulan atau masalah, atau menggerutu dengan situasi kondisi rumah tangga, pekerjaan, teman, lingkungan, dan lain sebagainya, apapun itu. Nah, ada 4 kunci supaya kita dapat mengucap syukur dan kita bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Yang pertama adalah pondasi yang tepat. Saudara, gedung, hotel, tentrem, dan mall ini berapa lantai? Ada yang tahu? Berapa lantai, Mbak Seni? 19. Ya, 19 lantai. Mungkin 20 sama tandon. Jadi sangat tinggi dan tentu membutuhkan pondasi yang tepat, pondasi yang kokoh, yang kuat, supaya ketika tiba-tiba ada angin, ada orang Jawa berkata lindu atau gempa bumi, itu tidak roboh, tidak goyah. Butuh pondasi yang tepat. Demikian juga dengan rasa syukur kita kepada Allah, itu butuh pondasi yang tepat supaya Bapak Ibu Saudara, rasa syukur kita ini benar-benar lahir dari hati. Nah, kira-kira pondasi apa yang tepat? Dari firman Tuhan ini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Rasul Paulus itu sebenarnya sedang berkata begini, bersyukurlah apapun yang terjadi. Tuhan ingin engkau berterima kasih kepadanya karena engkau percaya kepada Kristus Yesus. Jadi pondasi yang tepat untuk rasa syukur kita kepada Allah ialah iman kepada Yesus Kristus, Sang Putra Allah. Itu adalah pondasi yang tepat
yang tidak akan pernah digoyahkan. Matius pasal 16 ayat yang ke-18, ketika Yesus berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, dalam bahasa Yunaninya adalah Petra. Jadi engkau adalah Petros, nama orang, maskulin. Dan di atas Petra ini, feminim, Petra. Apa maksudnya Petra? Apa itu batu karang? Adalah pengakuan imannya Petrus di ayat sebelumnya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Matius 16. Yaitu apa? Ketika Tuhan bertanya kepada para rasul, kata orang, siapakah aku ini? Lalu Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, iman kepada Yesus yang adalah Mesias inilah pondasi yang tepat, Bapak Ibu Saudara. Mereka yang tidak beriman kepada Yesus Kristus tidak hanya tersesat, tetapi mereka juga bersalah atas rasa tidak tahu berterima kasih kepada Allah yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal demi keselamatan kita. Itu yang pertama. Pondasi yang tepat yaitu iman kepada Yesus Kristus. Saya percaya di sini saudara semua sudah beriman kepada Yesus Kristus. Lalu kunci yang kedua ialah buat pikiran kita untuk bersyukur. Saudara, untuk senang atau sukacita atau sedih itu soal pilihan. Ya, jadi ketika ada sesuatu yang buruk menimpa kita, kita bisa memilih untuk sedih atau justru untuk senang. Tentu secara natural kita akan sedih, ya. Ketika ada sesuatu yang senang, ya tentu kita akan senang. Tetapi soal senang dan sedih itu pun adalah sebenarnya pilihan. Begitu juga dengan rasa syukur. Kebanyakan orang yang justru dalam kondisi susah, kondisi tertekan, kecewa, lebih banyak bersyukur kepada Tuhan dibanding dengan orang-orang yang dalam posisi baik-baik saja. Orang yang baik-baik saja kadangkala dan seringkali lupa kepada Allah. Tetapi ketika masalah datang kepada kita justru ingat kepada Allah. Kita justru bersyukur kepada Allah. Ternyata kalau kita melihat di dunia luar sana, masih banyak yang lebih menderita dibanding dengan saya. Rasa syukur. Kita harus ubah pikiran kita untuk mengucap syukur. Bersyukur adalah menyadari bahwa Tuhan itu memberi perintah, dan dengan tindakan sadar kita melakukan dan menaati perintah itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi mengucap syukurlah itu adalah perintah, kata perintah, dan kita harus menaati itu. Lalu yang ketiga adalah ungkapkan rasa syukur, saudara. Jangan dipendam rasa syukur itu. Paulus berkata bersyukurlah, mengucap syukurlah, artinya butuh ekspresi, harus diungkapkan keluar. Itu perintah yang butuh ekspresi, harus ditunjukkan. Ekspresikan rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi. Kita bisa mengekspresikannya lewat kata-kata, lewat pujian, lewat tindakan kita, dan lain sebagainya. Ekspresikan dan jangan pendam. Segala berkat itu datangnya dari Allah, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, kita patut mengucap syukur dan mengembalikan segala hormat kemuliaan baginya. Saudara, bersyukur dalam segala hal. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Termasuk juga dalam kondisi kecewa, kondisi tertekan, kondisi sedang kemelut masalah. Santo Antonius Agung berkata bahwa tidaklah masuk akal untuk berterima kasih kepada dokter yang memberikan obat yang pahit untuk kesembuhan tubuh kita. Tetapi kita tidak mengucap syukur kepada Allah yang mengizinkan segala sesuatu yang buruk dan keras terjadi dalam hidup kita. Sesungguhnya itu demi keuntungan kita. Saudara, kalau kita merenungkan perkataan Santo Antonius Agung ini, ada benarnya. Kita mengucap syukur, bahkan kita membayar uang kepada dokter. Padahal dokter itu memberi apa? Memberi obat yang pahit, memberi suntikan yang sakit untuk tubuh. Tetapi kita justru berterima kasih sama dokter. Kita justru membayar kepada dokter.
Tetapi kenapa kepada Allah kita tidak mengucap syukur? Kenapa ketika kita mengalami penderitaan, mengalami masalah, kesesakan, kita justru ngomel, kita justru menggerutu kepada Allah dan tidak mengucap syukur? Sesungguhnya itu demi kebaikan dan keuntungan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, Santo Basilius Agung juga berkata, ketika engkau duduk makan, ya, berdoalah. Ketika engkau mengunyah makanan, mengucap syukurlah dalam hatimu. Ketika engkau minum, berterima kasihlah kepada Allah yang memuaskan hasrat kita. Jangan pernah kita lupakan untuk bersyukur. Nyatanya, Bapak Ibu, kalau saudara tanya kepada saya, Pak Clement, emangnya kalau kita mengucap syukur, apa keuntungannya Tuhan? Kalau kita tidak mengucap syukur, emangnya kenapa? Dan kalau kita mengucap syukur, emangnya Tuhan kenapa? Nyatanya, kalau kita tidak mengucap syukur, ataupun kalau kita mengucap syukur kepada Allah, Allah tidak kekurangan apapun. Allah juga tidak ketambahan apapun, ya kan? Nyatanya ucapan syukur itu tidak menambah apa-apa bagi Allah. Itu pada kenyataannya. Tetapi, di dalam pihak kita, itu membawa kita lebih dekat kepada Allah. Allah memang tidak perlu, bahkan tidak ada manusia pun Allah tidak butuh orang untuk menyembahnya, karena Dia Allah yang maha segalanya. Bahkan ketika manusia tidak bersyukur kepadanya, Allah juga tidak merasa kekurangan rasa syukur atau rasa hormat. Justru sebaliknya, rasa syukur itu membawa kita lebih dekat kepada Allah. Oleh karena itu, jika Tuhan tidak sesaat pun, saudara, lelah memberi segala sesuatu yang baik dalam hidup kita, masakan kita lupa untuk bersyukur kepada Allah atas segala sesuatu yang baik yang kita terima darinya. Oleh karena itu, marilah pada sore hari ini firman Tuhan yang singkat ini mengingatkan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan terus menerus, ya. Sangatlah keterlaluan apabila kita tidak mengucap syukur kepada Allah atas segala sesuatu yang baik yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah lelah memberkati kita, masakan kita lelah untuk mengucap syukur kepadanya. Kita harus mulai dengan ucapan syukur untuk segala sesuatu, saudara. Awal dari kegembiraan adalah merasa puas, ya. Merasa puas atas segala sesuatu yang kita miliki. Kita mengucap syukur, itu adalah awal dari sukacita. Dan itu akan sangat berpengaruh kepada kinerja saudara sekalian. Ketika engkau bangun tidur dan engkau memulai hari ini, hari yang baru, untuk bekerja, mulailah dengan rasa syukur, rasa puas atas segala sesuatu yang engkau miliki. Tuhan, aku mengucap syukur atas nafas, atas hidup yang engkau berikan. Berapa banyak orang yang tertidur dan tidak bangun lagi. Bangunnya nanti di akhir zaman, waktu sangkakala berbunyi. Kita bersyukur masih bisa bangun. Tuhan, aku mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Dan itu sangat berpengaruh, saudara, pikiran dan hati kita. Terlebih, Tuhan, aku mengucap syukur sebelum Bapak Ibu Saudara bekerja, apapun bagian kerjaan saudara, berdoalah, mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Tuhan, aku mengucap syukur bisa bekerja hari ini. Masih banyak orang di luar sana yang tidak dapat bekerja, yang sulit mencari pekerjaan. Aku bersyukur, Tuhan, atas bagian yang Engkau percayakan padaku di tempat ini untuk bekerja. Itu sangat berpengaruh dalam semangat dan kinerja profesionalitas saudara semua. Oleh karena itu, mari, kegembiraan dan kebahagiaan hanya dapat dicapai dengan melihat ke dalam dan belajar menikmati apapun yang dimiliki hidup kita ini. Dan, saudara, ini akan mengubah keserakahan, menggerutunya kita, rasa tidak bersyukurnya kita, rasa tidak puas kita, itu akan diubah menjadi rasa syukur kepada Allah. Saudara, di dalam gereja ortodoks itu ada yang namanya ini adalah tali doa, atau orang tetangga sebelah menyebutnya tasbih. Dari gereja Katolik Roma
punya namanya rosario. Gereja Ortodok punya namanya komboskini. Komboskini itu bahasa Yunani, artinya tali doa. Nah, tali doa ini ada yang 33 butir, usia Yesus 33 tahun. Ada yang 50 butir, yang saya pegang adalah 50 butir, hari Pentakosta. Dan ada yang 100 butir, lebih panjang dari ini. Apa fungsinya? Fungsinya adalah sama seperti rosario ataupun tasbih dalam agama sebelah, yaitu untuk membantu kita berkonsentrasi. Jadi ini adalah alat bantu untuk kita berkonsentrasi. Dan di dalam gereja Ortodok atau gereja Timur, itu ada yang namanya doa puja Yesus atau Jesus Prayer. Kata-kata doanya sederhana. Tuhan Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadi diulang terus dalam batin. Tuhan Yesus anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Fungsinya apa Bapak Ibu Saudara? Untuk menata hati. Mengingatkan kita bahwa saya adalah orang berdosa. Dalam segala sesuatu yang aku miliki, kekayaan yang aku miliki, itu tidak ada apa-apanya. Karena ketika aku mati, aku tidak membawa kekayaan itu beserta. Yang aku bawa kepada Allah ialah imanku kepada Yesus Kristus anak Allah. Dan selama aku hidup, aku harus memohon terus belas kasihannya. Coba Bapak Ibu Saudara mulai praktekkan kata-kata doa itu. Tuhan Yesus anak Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Itu adalah doa yang paling dalam dan sangat rendah hati. Kita tidak sombong kepada Allah, oh aku kan sudah ditebus oleh Tuhan. Tetapi yang kita datang kepada Tuhan dalam kondisi, Tuhan aku orang berdosa, kasihanilah aku hidup karena anugerah-Mu, aku hidup karena belas kasihan-Mu, aku mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini boleh meneguhkan hati dan pikiran kita semua yang hadir dan mendengarnya, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus anak Allah itu boleh berbelas kasih kepada jiwa kita yang berdosa ini. Mengingatkan kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Segala sesuatu yang saudara miliki itu dari Tuhan. Dan biarlah segala kemuliaan juga hanya kepada Tuhan. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad.